pagi jam 9. Jam 9 kalau nggak salah. Gue ditelepon sama Ruben. Sama, dia juga video. Ruben pagi-pagi Sama dia gua telepon subuhan tapi gua kagak ngangkat. di depan Ka'bah. Abah. Alhamdulillah, gue abadikan momen itu. Asik. Aman momen itu dipersembahkan oleh. Nggak ada. Dia ngomong apa? Udah serius. Dia bilang, tetap judes ya. Ah. Bangun, kata dia. Oh itu Ya dia. ini, biar tetap ini off the record-nya bangun. Nih gue doain lo depan Ka'bah nih, lo ngomong apa? Kata dia, kata gue, yang mau doain lu ya kan. Gue udah diomelin aja pagi-pagi gitu kan. Tapi di sini gue ngelihat nikmatnya dia ibadah tuh, Masya Allah gitu. Jadi kalau misal mau masuk Ka'bah itu kan sekarang kita harus pakai ihram ya. Jadi dia tadi subuh-subuh, dia sengaja nelpon, berada di dia sekitaran. fresh. Iya. Ya kayak ikan-ikan yang baru pada ini. Apa kayak ikan? Enggak beneran. Bagus cahayanya. Tapi makasih ya Ben, Ruben video. Ini nelpon lu juga? Telepon gue juga gitu, terus akhirnya gue capture juga, gue taruh story. Ya. Tapi nggak ada foto dianya. Nggak jadi? Nggak ada foto dianya ya, kan emang ngadepnya Ka'bah. dia ngadepin ke Ka'bah gitu. Ada Maksudnya. Dia suruh doa, mumpung dia. Ya di pokoknya depan intinya mah Ka'bah gue cuma minta doa itu Coba aja. telepon dia ya. Ya gue pokoknya intinya gue minta doain biar bisa segera ke sana. Sama Allah, amin, doa insya kedua sih 1.250.000 keganti gitu. Tadi gua dia telepon gua, cuma gua tadi lagi syuting endorse. Terus gua telepon balik. Mana Oma? Dia marah-marah. Coba ambil mas. Ambil. Oma. Assalamualaikum, Ustaz. Gua kira lu mutawif. Gugi. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini Ruben. Gugi. Gugi. Oh. Lagi di mana Gugi? Udah botak dia. Kita lagi di bis mau perjalanan ke Taif kayak gue. Mana Ruben, ketua rombongan mana ketua rombongan? Ketua rombongan lagi minum dulu sebentar. Yo, lo suruh nyanyi kali ngomong aja pakai minum. Ini ada kotak dua nih. Wih, Kang Awe. Awa, lu keren Awa. Awe keren banget Awe. Awe mah tiap andalan. Masya Allah. Ruben. Assalamualaikum Ruben. Waalaikumsalam. Oh mukanya so tenang ya. Ya. Adem. Tapi agak angku dikit ya. Iya. Assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam. Gimana kabar lo sehat? Katanya nggak sehat. Astaga, ini siapa ya adik? Halo? Ma Igun temen lo dulu, Ma Igun. Adik. Baru pergi berapa hari udah langsung lupain kita, Oma. Oma, Oh iya. ngapain lu tadi pagi nelpon gue ngapain? Gue telepon dulu tuh biar tadi gue pas lagi habis subuh kan dari Iya. Ka'bah doa Ya, biar kita semua jauhin dari yang jahat kan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin. Sehat semuanya, bro ini sehat. Amin ya Allah. Ya kan? Semuanya gue teleponin. dengar-dengar Oma ini klarifikasi ya, dengar-dengar lu udah dapat majikan dan nggak bakal balik ke Jakarta ya? Nanti gue jawab ya, ada waktunya. Ini Awut cuma minta tolong pemain gendang di situ jangan bagus-bagus banget ya. Tukang gendang di sini sehat, Oma baik. Oma kapan pulang? Apa? Kapan pulang? Sabtu gue langsung ikut bokap nyokap gue ke Boston. Aduh, ke Boston. Boston mananya Cilacap. Gue ke sana. Semuanya sehat ya Oma ya di sana ya. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah salam buat semuanya. Lu percaya banget. Igun mukanya percaya banget. Igu nitip korma muda boleh? Igu nitip korma muda. Muka. Uang jajan yang gue kirim udah habis belum? Makanya gue bilang nih muka lu bercahaya nih. Kirim lah.
Tuh muka gue bercahaya katanya suruh ngirim. Iya bentar Eno rada mandek nih Oma. Kayaknya Jumat sih, tanda-tandanya Jumat. Ya benar. Jumat Oma. Jadi nanti kalau Eno udah masuk Jumat, lu pulang Sabtu, ntar lu ke Tanah Abang aja ya belanjanya ya. Ya udah. Salam semuanya sehat ya. Udah waktu habis. Sehat ya. Iya. Nih, Oke. nih gue punya lagu baru nih dengerin. Tut tut tut. Ya dibantu. Soalnya biasanya dia yang Muka dia di sana nggak marah-marah cerah ya. Tuh. Apa? Muka dia di sana nggak marah-marah cerah ya. Cerah. Emang sehari-hari kalau di sini marah-marah dia? Oh. Lu jangan tanya. Lu jangan tanya. Penunggu studio aja lihat dia nunduk. Penunggu studio. Parah lu Dia ngejelekin nunduk. Ruben. Mukanya kalau di brownies becerek mukanya. Bukan cerah. Keterlaluan lu. Oke, kalau gitu. Gua ngomongnya muka. Dia emang gak pernah marah Andika. Toto cabut aja kabur. Bingung gua sama orang-orang yang suka kabur. Ih, Lu. Judul kita hari ini yuk kita baca yuk. Kayak gak pernah syuting munduran dikit. Ayo. Judul kita hari ini adalah suara dari hati untuk kami. Oh, untuk kami. Suara dari hati untuk kamu. Gimana sih? kami. Kami itu kita semua. Aneh. Bisa Biar tolong semua. judul kita nggak debat nggak sih? Enggak, cuma nyari i doang dia. Biar rima, biar rima. Ini suara hati dari kami. Ah gimana sih? Ya benar itu suara dari hati untuk kami. Oh iya deh. Orang ngambil mesti sorot. Aman, aman. Kita sesuai timer ini gua. Lu tahu gak Ajeng kenapa lu dibelain? Karena emang tipenya Andika kan emak-emak. Sini lo, ini lagi bagus ini pink hijau. Ngapain sih? Temanya lagi begini, Wen. Nah, nih. Hijau sama pink Cocokan kita. yang mana nih, Manis? Ya, Cocokan yang mana, Biu? Cocokan yang mana? usir katanya. Hah? Udah jangan ngayal balik. Mau kata dia milih mama juga milih, Jeng. Dia masih ada kesempatan buat milih. Mas Andi kan ditanya, pilih yang mana, kiri apa kanan? Terus? Pada saat Mas Andi jawab, kalau orang normal sebelah kiri, harusnya gue marah ya? Entah kenapa gue bersyukur loh. Oke, kita kedatangan penyanyi muda cantik yang suaranya bikin hati kita semua terenyuh. Ini dia Shana Shenan. Hai Shana. Sana, silakan duduk. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Shana Shana. Bikin terenyuh suara kamu. Apalagi lagu ini kan memang maknanya dalam ya. Betul. Iya. Dan lagu ini kan sempat viral ya tahun 2018. Iya. Waktu kejadian bencana alam di Palu. Palu, iya. Katanya kamu ada trauma tersendiri untuk nyanyiin lagu ini. Mungkin bukan trauma kali ya, tapi setiap Rasanya kali berat gitu? Iya, rasanya berat banget setiap kali nyanyi lagu ini karena maknanya kan dalam banget dan lagu ini kan memang dibawakan kalau Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Jadi sedih aja setiap kali bawain lagunya. Jadi ada perasaan dilematis dong antara lagu ini yang kamu cover viral, di mana orang kalau viral tuh happy karyanya, tapi
lagu ini selalu muncul di saat kondisi negara sedang kurang baik. Iya, pastinya ada senangnya juga karena cover aku ini bisa diterima dengan sangat baik sama masyarakat. Tapi jauh lebih banyak sedihnya karena itu tadi. Jadi kan setiap kali lagu ini viral, selalu dalam keadaan Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Jadi minggu-minggu kemarin lagu Shannon ini juga naik lagi. Iya, betul. Jadi memang banyak banget yang memposting lagunya. Kita ada tayangannya ya. Kejadian belakangan ini lagu kamu jadi viral lagi. Perasaan kamu gimana? Perasaannya sedih sih, sedih karena aku pun sebenarnya nggak tega buka video-videonya. Walaupun aku tahu aku harus mengedukasi diri aku, cuman tetap aja namanya anak bangsa melihat Indonesia kayak gini pasti ada rasa sedihnya. Dan kamu memang dari dulu ya suka cover lagu-lagu nasional ya? Iya, jadi memang aku mulai karir aku itu dengan menyanyikan lagu-lagu nasional dari umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun? Dari umur 9 tahun. Tapi lagu itu terlihat kayak kamu kayak lebih muda, masih muda ya, kayak lebih Iya. suaranya lebih cute ya. Tahun yang lalu soalnya ya. Itu tahun 2018. 2018, ya. Jadi masih 12 tahun. Ya. Kenapa kamu tertarik untuk menyanyikan lagu-lagu nasional? Nasional. Sebenarnya awalnya karena kedua orang tua aku. Waktu itu kan aku mulai karir aku umur 9 tahun. Dan waktu ngobrol sama orang tua kan gak mau aku nyanyi lagu cinta karena waktu itu kan belum relate. Oke. Jadi mereka menyarankan aku untuk menyanyi lagu-lagu nasional. Sambil itu juga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri aku. Tapi kalau kayak lagu nasional tapi yang beatnya ceria, pernah kamu nyanyiin juga? Atau kamu memang nyanyi lagu Yang melo-melo gitu? Melo-melo kayak gini? Lebih ke melo-melo sih, karena menurut aku lebih cocok aja sama karakter suaraku. Iya. Ya berarti ya resiko. Kalau dia cover lagu-lagu melo kayak gitu, emang agak susah dipakai di saat-saat bahagia kan. Iya. Misalkan orang menang Panjat Pinang, terus tiba-tiba lagunya itu. Kayaknya Ini ibu sedang nggak masuk. Kepake ya, Nggak akan Wen. masuk. Ya bener. Kenapa sih maksudnya di luar pikiran gue kok tiba-tiba Panjat Pinang? Iya. Ya misalkan menang dapat kulkas gitu. Kulihat nggak masuk gitu. Ibu Pertiwi. Emang lu tuh memang jam terbang Lo unpredictable ya, unpredictable ya. Oke, kita lihat artikel Shannon yang satu ini dulu. Cerita Sana Shannon cover lagu-lagu kebangsaan hingga dinobatkan Duta Lagu Indonesia Raya. Jadi kamu pernah nyanyiin lagu Indonesia Raya juga? Iya, waktu itu sama Kemendikbud tahun 2016 sebenarnya. Jadi Lebih dulu. Lebih muda lagi kamu dari... jadi aku mulai berkarir umur 9 tahun 2015. Tahun depannya aku dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Wow, gimana? oleh Kemendikbud RI. Waktu itu kaget, tapi waktu itu kan juga belum ngerti apa-apa karena masih umur 10 tahun. Ya. Jadi baru sadarnya sekarang sih itu tanggung jawabnya. Nah, kamu sekarang berarti, maaf, usia kamu berapa? 19 tahun. 19 tahun. Iya. Oh beda 2 tahun, aku 17 tahun. Lebih muda ya. Kenapa lo memilih lebih muda? Sekali-kali pengen ngerasa muda juga. Wendy, gua aja yang duduk sini gua pikir gua... Gue pikir gue ketepaan di sini tuh nyambungnya jauh ya, Wen. Kalau ya, Wen. Lo belain, lu bener umur berapa tadi lu? 17. 17, nih kan celana umur 17 tahun kan lu. Tapi dia 9 tahun udah nyanyi, udah keren. Dulu 9 tahun belajar jahit. Kalau enggak 9 tahun gue pakai selimut, gue jadiin dress jalan-jalan di rumah gitu. Oh, masih imajinasinya yang bermain. Tapi bagus, kreatif itu sayang. Nggak ada yang punya pikiran kayak kamu begitu. Iya, nggak ada. bagus. Nggak ada, biasanya Memang ajaib. Iya. Tapi Shannon, kamu kan sering banget cover lagu. Selain itu kan kamu sebenarnya punya karya sendiri kan? Punya Punya. single sendiri kan? Tapi orang lebih notice sama yang cover-cover kamu gimana? Aku tetap senang aja, justru aku lebih senang kayaknya aku dinotis sebagai penyanyi lagu-lagu nasional. Tapi single lagu kamu tuh lagu pop atau memang range-nya tuh kemana? Maksudnya Ada yang universal, jadi sejak aku umur 15 tahun 2021 aku mulai ada single-single sendiri. Ya, jadi OST sinetron. Udah mulai agak dewasa, jadi lagunya boleh agak Iya. cinta dikit. Boleh, udah boleh. Paham? Iya. Oh, biasanya orang kalau lebih ngetop covernya kan
ngerasanya kayak, duh kok single gue giliran gue nyanyi sendiri kok nggak naik. Sementara kalau gue nyanyi lagu orang kok malah lebih diterima. Sama Ayu juga kamu dapat jadi duta nyanyi di atas awan kan ya? Kalau nggak salah ya. Sempat jadi duta di atas awan ya? Ini nih. Tahun berapa itu sayang? Yang tahun berapa itu? Sebentar. Ya. Abang sebentar. Ini mohon maaf, kata-kata Anda itu menyakiti klien saya ini. Ini umurnya pada saat kejadian itu bukan 14 tahun kan? Berapa umurnya, Neng? 9 tahun. 9 tahun. Kan suara lu Ngomong lu ketawa kencang banget. Kagak. Sebenarnya ketawa dia pelan. Tapi Anginnya kenceng. Tapi berawal dari cover-cover lagu nasional, siapa sangka akhirnya membawa karir musik kamu atau karir nyanyi kamu itu sampai puncaknya Shannon juga menyanyikan lagu Tanah Airku di Gelora Bung Karno waktu Timnas Indonesia bermain ya. Iya betul. Gimana itu rasanya nyanyi di hadapan mungkin hampir puluhan ribu orang? Deg-degan banget, walaupun seneng banget juga, excited, tapi kayak itu momen terdeg-degan aku. Aku tuh kalau nggak salah sempat videoin dia pas dia lagi nyanyi itu. Oh, Iya. nonton bola? Iya. Oh iya? Iya, beliin minum yang main bola. Ini tayangannya ya. tadi dulu Terus gue bilang sama si Wendy. Apa sih? Si Shannon kan nyanyi kan, terus gue bilang, gue ngomong, kalau aku ya yang nyanyi kayak Shannon gitu, aku nggak mau di pinggir, aku maunya di tengah. Terus apa jawaban lo? Ya lo di tengah tapi nggak pakai baju merah putih. Pakai baju apa? Celana pendek hitam sama baju garis-garis. Wasit toh. Wasit toh. Tapi kalau nyanyi gitu mah Bukan di support. enak. Kalau pas Lagi nyanyi gitu ngapain mah, di tengah? kamu nyanyinya sedikit akhirnya satu stadion nyanyi bareng ya. Iya, memang konsepnya sing along. Sing along. Karena Sing kan, along. iya, Kayak kamu sayang, kalau di sini kamu juga suka sing along begini-gini kan? Kamu. Ih, tapi nyanyi di tengah begitu mah ngedredok sayang. Iyalah. Itu Merinding berarti- nggak kamu merinding nggak? merinding banget. Si ngechat siapa? Merinding. Iya. Gimana? Itu Andika nanya. Iya, merinding banget. Merinding karena kan itu 70.000 kalau nggak salah Iya, iya. di stadionnya. Tapi Tiket juga masuknya? merinding karena ketakutan, gemetar. Iya. Kalau takut salah apa segala macam Iya, itu masih ada di benak kamu tuh kalau Pasti. misalnya nyanyi di hadapan Itu puluhan. mesti apal itu. Kalau kadang kan kalau grogi kan suka takutnya orang lupa kayak Iya. Mama. Takut ngeblank ya. Mama Ramadan Is. tiba, Ramadan Ah. Arhaban ya. Heeh. Kan tek Makanya kalau Mama Iis tau kalau pas tahu dapat kerjaan di lapangan gitu mah kata gue mah jangan terima dah. Iya. Ma mikir-mikir lagi dah mah Suaranya kata ke gue bawah mah. angin. Suaranya ke bawah Mama lagi angin. nonton biasanya nih Mama. Iya. Mama, sehat ya Ma. Mau Shannon denger? nyanyi dong. Ya, Oke. yang kamu nyanyiin di GBK. GBK. Ayo sayang. Iya sayang.
kan Shannon. Ternyata Shannon anaknya temennya anak gua. Iya. Oh iya? Satu kelas di kampus. Satu kelas di kampus. Nah, yang bintang tamu berikutnya katanya satu kelas sama Wendy dulu. Sama aku. Ikut juga. Satu kampus, satu alma mater. Oh sayang, gitu. Teman kamu SMA siapa? Yang artis juga satu sekolah. Yang kalau pakai rok sepan siapa? Rama Ashari. Iya, gimana kamu kalau sekolah sama Rama Asari gimana? Berantem mulu sayang waktu itu sama dia. Berantem gara-gara apa? Dia mah nggak pernah sekolah, gue rasa. Ada foto-foto. Nah sekarang kita kedatangan penyanyi senior cantik yang punya rasa nasionalisme tinggi. Ini dia Dewi Gita. Selamat datang Tete. Bravo. Kalian idol. Silakan Tete Dewi. Sebelumnya HBD to you, Tete Dewi HBD to you. Ya, tuh nuhun. Selamat ulang tahun Ibu Dewi. Banyak rezeki, bahagia selalu. Makasih saya. Kami seluruh kerabat kerja mengucapkan HBD to you. Perasaan udah 2 bulan lalu lah, terus aja HBD. Teman-teman sekalian mau bilang Shannon ada kelas online. Iya, aku izin Di pamit. kampusnya iya. Nanti bareng aku dong. Ya udah Shannon belajar dulu ya. Makasih ya Shannon. Belajar lah. Gimana lagunya tuh? Udah. Ya udah, dadah Shannon. Tete silakan duduk Tete. Hai Shannon. Gue pengen kuliah tahu liat Shannon gitu. Kenapa? Pengen kuliah. Lu mah apa aja pengen. Nah kalau ngomong Teh Dewi nih, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, Dewi Gita pun juga senang menyanyikan lagu-lagu nasional. Seperti di tayangan berikut ini. Video kapan itu Teh? Itu lagi semuanya ada di rumah. Oh Waktu lagi itu era Covid. Covid. Tapi itu dari KBRI London? Jadi itu yang bikin memang KBRI London. Oh. Paham? Paham? Kita buat di situ, buat tuh mereka. Jadi semuanya diaspora apa segala macam yang bisa berkontribusi untuk menyanyikan lagu itu pada kumpulin video, disatuin, dikolaborasi. Tapi zaman WFH tuh kayak kita lebih kreatif ya, bisa bikin apa aja Tapi dari kita rumah. dulu berempat nggak nyanyi begitu, harusnya kita bikin berempat nyanyi begitu. Tapi kan waktu itu berempat ada sempet. Ada. Yang gua masak di rumah pakai helm. Itu Iya. kreatif, itu keren. Siaran langsung Handi kita. sekali-kali dari rumah lagi dong Pak Handi. Iya, amit-amit ah. Oh ya, ayu. Tapi Teh Dewi lumayan sering nyanyiin lagu-lagu nasional. Vlog aja satuin. Kayaknya dari dulu sampai sekarang memang selalu di setiap show gitu selalu disisipkan lagu nasional, selalu ada. Kayak ada yang beda sama Teh Dewi ya? Oh Desa habis tarik menarik. Tarik menarik ah. Tarik Menarik menarik. beca kali ah. Ini kayaknya gengnya Isdahlia semuanya Opresna ya? Hah? Geng Ivan Gunawan sebenarnya. Masa sih? Masa sih gara-gara Dede? Sebenarnya ya. Jadi apa sih yang baru dari wajah paripurna seorang Dewi Gita? Kemarin itu sebenarnya udah nggak kepengenan lagi opresong. Ya, udah deh selesai. Opresong apa Wendy? Mana gua tahu. Ih pura-pura nggak tahu ih.
deh. Masa ini bahasanya dia deh. Ini bahasanya Igun. Kata Dewi Gita disebut jilat ludah sendiri akhirnya operasi bawah mata, Iya. kantong mata ya Teh. Ciklif ya tadinya udah deh kayaknya mempertahankan kerutan bawah mata seru juga gitu kan. Maksudnya ya nggak apa-apa lah gitu. Toh memang udah di umurnya memang harus kelihatan umurnya lah gitu kan. Nggak apa-apa lah, nggak usah dioperasi. Terus semua orang juga ya nggak usah. Tapi tetap ya godaan-godaan Iis Dahlia itu memang lebih kencang ya. Iis. Kan kata gua Iis Dahlia. Iis. Tapi katanya Tete katanya nggak sekali kerja. Maksudnya Ya, bikin iya. apa dulu, sembuh, bikin lagi apa Ya, gitu. makanya tadinya tuh udah selesai nggak akan operasi lagi. Ya. Tetap aja nih Ciklif operasi. Ya udah nih terakhir deh ya, amin. Udah. Jadi sekarang nih udah sesuai dengan hayal-hayalan nih. Udah nanti malah mau ke Korea malah nggak diizinin ntar. Padahal mau bener jalan-jalan Oh ini nggak diizinin. Ini di Korea semua Teh. Korea Tempat semua. Mama Iis. Enggak, beda. Tapi Mama Iis dokter itu memang terkenal duta operasi loh. Dari mana? Maksudnya bagaimana? Pokoknya yang cewek-cewek ditawarin operasi plastik. Ha-ha. Yang cowok-cowok ditawarin operasi ketupat sama dia. Tapi kemarin atas izin Kang Arman. Ya izinnya itu kemarin ke Korea adalah mau pesta ulang tahun di sana. Mau dipestain sama dokter aku di Korea. Izinnya itu ya cuma treatment lah. Kalau treatment memang selalu di Korea juga. Treatment mau laser apalah. Udah diizinin. Taunya operasi. Tetap pulang biru lagi Pulang muka. itu bonyok udah. Marah dia. Emang Kang Arman nggak tahu dong? Ya akhirnya tahu Oh setelah tadinya tuh nggak pernah pernah, sih. nggak pernah bilangnya. dari operasi 1, operasi 2 sampai operasi zebra yang ketiga ini. Ya. Itu nggak pernah tahu. Nah, kalau Kang Dia Arman pengennya jalan-jalan. natural aja gitu. Ya natural aja lah, nggak usah dianeh-anehin. Tapi ini pun natural kan ya Gun. Natural bagus. Natural kok, natural. Natural. Cuman tadi agak Tiba-tiba notice ada yang jadi, beda aja gitu. Jello atau jadi Enggak bagus. jadi Jelda. Nah ini udah masa penyembuh atau masih masa ini masih penyembuhan masa atau- penyembuhan Masih baal. masih bengkak. Oh, perlu waktu berapa lama recovery? Mungkin 2 bulan lagi ya, katanya sih 2 bulan lagi. Totally ya 3 bulan lah. Oh, tapi Baru benar nggak sih sebulan operasi gitu nyandut teh? Sebenarnya. Enggak sih, aku malah takut. Aku takut, Oh. selalu takut. Selalu khawatir, selalu deg-degan lah. Ya. Udahlah, udah maaf, ini udah. Maaf ya Teh, gara-gara Tete ada yang mulai pegang pipi lagi nih Wen. Curiga deh. Udah ketahuan Gua tuh nggak tahu ya. Gua tuh sekarang kayak udah pasrahin aja. Udah deh, ketampanan ini kan udah dari Allah ya. Udah kayak mau ngapain lagi sih? Iya, emang bener. Tapi kan gak dirubah. Kita mempertahankan kecantikan Iya, maksudnya ketapannya udah Allah janganlah kasih. kita ngerubah-ngerubah gitu, Jangan, udah jangan cukup lah. merubah. Enggak kan, tapi ada treatment yang sebenarnya baik gitu, kayak misalnya ngilangin kerutan atau apa. Iya. Kalau Kang Arman nggak suka gitu-gitu? Nggak suka. Biasanya kan ada yang pasangan emang Ya. kompak gitu. Nggak suka dia. Oh. Pakai apa, kayak pakai moisturizer atau apa perawatan aja dia nggak mau. Nggak suka. Aku bekerut. Kamu udah mulai bekerut. Aku pengen mata kamu agak naik lagi dikit jadi gini nih mata kamu. Makanya Kasih tahu Wendy. maksud gua biar lu nggak bolak-balik operasi. Kalau bisa dokternya borongan jangan harian. Biar langsung selesai. Rumah. Gitu. Tapi yang bikin Kang Arman marah itu karena mau operasi nggak bilang, atau dia udah pernah bilang udah jangan operasi lagi tapi malah operasi lagi gitu. Ya, jangan operasi, dia sih bilangnya sama anaknya, nggak berani sama aku. Bilang sama mama udah nggak usah gitu-gituan lah katanya, mamanya gitu-gituan. Kalau Usi mau operasi lo izinin nggak? Gue izinin. Dia udah banyak nanya ke teman. Dia ngizinin. Aku izinin. Boleh, asal jangan setebal kemarin ya. Ya Teh Usi mah baru mau coba Teh Usi mah. Iya, dia lagi Dia mah nungguin telat. informasi. Gua mah udah dari 4 tahun lalu gua mau operasi. Ya makanya kenapa aku nggak izinin lagi. Sampai dokter operasinya pas dia datang, aduh lu lagi. Oke, kita sekarang reka adegan ceritanya Dewi Gita datang ke klinik dokter Andika. Gue jadi dokter ya. Nanti Ayu jadi asisten gue. Terus Teh Dewi bilang mau operasi, tapi diem-diem karena suaminya nggak tahu. Segini Tapi ternyata Teh Dewi ada yang ngikutin, yaitu mata-matanya Kang Arman, yaitu Igun. Apa sih Gun? Nanti Igun langsung nelpon Kang Arman, yaitu Wendy, yang memberitahu kalau misalnya Teh Dewi mau operasi.
Nah pas mau operasi tiba-tiba Kang Arman dateng dan langsung marah-marah ke istrinya. Gitu. Kang Arman mana? Ini Kang Arman. Lu mata-mata. Gini. Kang Arman kalau bukan dia. Gua jadi dokter ya. Tapi bener deh. Hah? Kurang. Ntar dia 5 tahun lagi aja ah. Di Sekarang mah ponytail masih- aja di ponytail. masih muda. Jangan teh biarin 5 tahun dulu, tak keburu kendor kalau. Ayo, Iya Pak Dokter. ada pasien baru hari ini. Ada namanya Ibu Dewi. Oh. Beliau katanya rencana pengen tanya-tanya dulu sama dokter. Oh gitu. Iya. Ini belum pernah operasi sebelumnya? Belum pernah. Oh oke. Rencananya dia pengen bangun kafling, bisa nggak dok? Ibu Dewi. Ya, saya Silakan Ibu. mohon maaf kartu keluarga berencananya nggak dibawa, Dok. Aku pakai kartu Bukan KB. Kartu KB. Ini kan ibu katanya Oh, mau. iya. kirain mau pasang Plastik. ayudi. Beda. Operasi plastik. Ini pertama kalinya Ibu. Iya, ini pertama kali. Sudah Dok. dapat izin dari pasangan? Belum, Dok. Itu gimana, Dok, kalau belum dapat izin? Ada baiknya sih dikomunikasikan dulu. Takutnya nanti ada perubahan Iya. atau sesuatu yang terjadi pada Ibu. Tapi, Dok, pasangan. dia pasti nggak ngizinin, Dok. Kalau mata-mata ngendep-ngendep dong. Ini kelihatan ya mata-matanya jelas. Badan segede bagong begini sudah jadi mata-mata kayak mana loh? Kayak mana? Kayak mana Mami? Mana Mami? Iya. Oh, diam-diam ke dokter ya kamu ya Dewi ya. Aku aduin loh. Jangan bilangin, Dok. Aku aduin sama Arman Enggak, FD. Enggak, ini. Arman FD. Dok, Ya? maaf nih. Ya, Ini kok orang tiba-tiba ada di dalam ruangan kita? Lah, namanya saya Ai. Ai. Mata-mata. Ai. Kamu siapanya pasien saya? Aku Oh mata-mata. Oh, iya. Nggak kelihatan. Iya. Sekali lagi. tanya dong. Kamu siapa? Asik, mata-mata. Waduh, dok ini bahaya dok. Iya, kalau misalnya takutnya ada pasangan penyakit. Anda marah, nanti rumah sakit ini yang dituntut. Iya, Dok. Nggak bisa. Enong. Tak lama datanglah. Curut. Ampun, aduh, ampun. Coba tadi cerita reka adegannya. Tuh, Fajar Set Boy emang nggak ada di situ. Arman atuh. Bang, udah lama kan? Diri dong bang yang begini. Beda. Kan cerita Arman. 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 Teh. Arman Maulana. Jamaah. Ustadz Maulana. Dan Maulana ya. Mohon maaf, Anda siapa ya? Arman atuh. Akang, Nya. Akang gendang. Gendang itu. Itu istri Akang ke dokter Saha? Dewi Saha? Dewi Persik. Dia Si mau Neng. operasi. Naon atuh, Neng? Enggak. Ini ketemu dokter. Ini mau periksa ini. Apa? Periksa naon? Itu. Manuk dadali, manuk mah gagahna. Saya mau nawarin treatment, nggak merubah wajah kok. Bisa, susah. Ini hanya treatmentnya Nggak semacam tambah cantik. facelift. Bukan masalah gitu atuh. Puntennya. Ya. 11 Januari bertemu berjalan. 11 Januari. Kang Arman. Naon? Padahal ya udah disiapin sampo, enggak bukannya ijuk yang dibakar loh ini. Adanya ini. 11. Oke. Ini menurut Akang 11. Tangan Akang pendek banget. Igun, kok lu tengok-tengok nyari apa? Disuruh Ajeng nyari lucunya katanya. Kurang ajar deh. Parah Ini lu. pelawak Ajeng lu sembarangan lu gue suruh nyari lucunya. Tahu lu.
manis, kita sekarang kedatangan seorang artis yang akan membagi suara hati setelah berhasil melawan sakit. Kita sambut Meisya Siregar. Berita yang cukup mengagetkan loh kita semua. Padahal kita follow-followan ya, aku kaget loh. Oh iya? Oh, Serius? berjuang melawan sakit, Meisya Siregar Ini horor dan banget. tetap menginspirasi kita. Dan kita ada tayangannya, kita lihat terlebih dahulu. Ngupil. Itu lagi ada obat bius, jadi ini enak banget tuh ngoreknya. Sakit apa itu? Iya, jadi sebenarnya udah hampir sebulan ada nggak? Belum sih, belum sebulan, 3 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya awal masalahnya itu perempuan di atas 45 tahun tuh ada yang namanya fase perimenopause. Perimeno itu adalah fase yang 10 tahun sebelum terjadinya menopause itu ada imbalance hormon. Imbalance hormon ini menyebabkan pendarahan panjang, enggak semua ya. Di aku kemarin mengalami pendarahan panjang di luar siklus menstruasi. Jadi udah kelar mensnya bersih 1 minggu, habis itu pendarahan panjang sampai 1 bulan. Nah tapi alhamdulillahnya nggak ada keluhan sakit, nggak ada nyeri, nggak ada apapun. Cuma yang namanya pendarahan nggak berhenti kan ganggu ya gitu. Sampai akhirnya diperiksa lah, ada USG 3D, terus udah gitu ada USG 4D, feto maternal. Sampai akhirnya kemarin operasi histeroskopi. Histeroskopi itu jadi dia tuh golden standarnya untuk mengetahui apa sih penyebabnya pendarahan ini. Jadi rahimnya dibuka, habis itu diambil polip dan dikerok si penebalan dinding rahimnya. Terus dia bawa ke PA dan alhamdulillah udah 1 minggu yang lalu hasilnya keluar. Alhamdulillah tidak ada sel ganas. Jadi yang menyebabkan aku pendarahan panjang itu adalah polip endometrium. Polip tuh tahu kan ada di sariawan ya? Ada polip tuh ada di usus, ada di mana, dia tuh tumbuh di mana-mana. Nah aku tumbuhnya di rahim gitu. Setelah operasi itu sekarang udah oke? Udah nggak pendarahan lagi? Alhamdulillah sampai sekarang karena baru 1 bulan, mens normal belum. Jadi pendarahan pasca operasinya sudah selesai karena dikasih obat support dari dokter. Tapi sebenarnya di usia Meisya ini memang masih dikasih mens apa sebenarnya udah menopause? Belum, menopause itu nanti di atas 55 ya biasanya ya, normally. Jadi perimeno ini memang bisa diawali dari 10 tahun sebelum. Jadi belum stop pendarahan otomatis belum menopause ya. Jadi kalau udah menopause sebenarnya malah gue nggak akan worried. Tapi karena ini pendarahannya panjang itu yang bikin worry. Tapi ini kasus yang umum terjadi pada setiap wanita atau justru jarang terjadi? Ternyata setelah sharing di Instagram ternyata ini very common untuk orang-orang yang seusia gue. Jadi banyak banget yang macam-macam, ada yang polip, ada yang penebalan dinding rahim, semuanya punya masalah yang beda-beda. Dan ada yang lebih parah, maksudnya nauzubillah sampai ganas gitu ya setelah di patologi. Jadi imbalance hormon ini tuh memang penyebabnya tuh variabelnya banyak gitu. Tapi umum terjadi. Jadi kalau dokter begitu udah lihat hasil, polip ini mah nggak apa-apa, udah pokoknya kamu olahraga teratur, jangan begadang, nggak boleh stres, makanan sehat, tidak boleh processed food. Udah cuma diarahin itu aja. Tapi nggak ada gejala sakit selama pendarahan yang sebelum periksa itu teh? Sama sekali nggak ada. Mas Baby nggak khawatir kala itu? Atau Khawatir, karena kan udah nggak pernah darahnya sakit nggak kayak berhenti. begini ya? Iya, nggak pernah opname selain melahirkan. Jadi worried, anak-anak juga worried. Gue aja worried, nggak pernah masuk ruang operasi gitu kan kayak, aduh, ya banyak drama lah gitu. Tapi ternyata operasi kecil sih, itu tindakan kecil kok. Sama kayak kolonoskopi, endoskopi gitu loh. Jadi nggak sampai 1 jam proses. Berapa lama opnamnya kemarin? 3 hari. Kalau perempuan tuh banyak perintilan-perintilan yang harus dicek ya sebenarnya ya. Harus, pokoknya screening. Jadi kalau ada yang salah sama badan kita, kok mensnya nggak normal ya, kok ininya ada yang aneh, itu harus alert banget deh. Jadi sekarang Meisya jadi lebih ini nggak? Jadi kayak membuat
sebuah wadah nggak buat informasi kepada teman-teman perempuan dengan penyakit yang kamu kemarin Sebenarnya sih belum sampai sejauh itu, cuma dengan berbagi di sosial media tuh ternyata banyak banget ngasih manfaat buat orang-orang yang ngalamin hal yang sama karena mereka tuh clueless gitu kayak kok aku udah 2 kali kurat masih pendarahan ya, kok aku tumbuh lagi ya polipnya, kok aku tebel lagi ya dinding rahimnya gitu. Jadi gue sebisa mungkin posting apa yang dokter sampein gitu, dok izin ya boleh nggak buat edukasi karena banyak banget ternyata yang ngalamin kayak begini dan ternyata nggak semua dokter komunikatif. Nah begitu diposting tuh ternyata orang-orang ampun makasih ya kak gitu, tapi kalau untuk lebih jauh dari itu belum sih. Nah, selain anjuran tadi harus olahraga, nggak boleh stres dan lain-lain, ada pantangan-pantangan gitu nggak? Pantangan itu nggak boleh makan processed food, harus cut karbo sama gula. Terus udah nasi uduk boleh masih kan? boleh. Sesekali lah, Bu. Boleh. Tapi makanan real food sih memang sebenarnya bukan orang sakit juga emang disaranin banget kan. Kalau bisa makan tuh jangan processed food. Itu sih pantangannya, terus gula sama karbo, terus oh ya ada suplemen yang sedikit dianjurkan. Kayak vitamin D high dose, magnesium, zinc, antioksidan, omega banyak banget. Tapi Kayaknya sekarang vitamin yang lagi agak ngetren vitamin D ya. Iya, Kayaknya kita vitamin kayaknya D3. bawaannya kurang vitamin D. Betul. Tulang. Itu salah satu. Matahari. Dana. Duit. Bener itu. Masalah orang kebanyakan kan masalah ekonomi emang. Betul. Vitamin C kali. Apa tuh? Cash. Sama aja dong. Tapi ada yang menarik juga nih bahagianya Meisya yang baru saja merayakan ulang tahun anak sulungnya. Kita ada tayangannya, ini dia. Aduh 20 tahun. Jadi ingat beberapa tahun yang lalu pernah bikin podcast sama Mas Baby juga kan. Kita ngebahas masalah kalau anak kita udah ABG terus ada yang ngapelin, udah punya dunia sendiri gimana. Ini sering juga aku bahas sama Wendy kan anaknya perempuan juga udah mulai gede. Gimana anak udah 20 tahun? Aduh, 20 tuh kayak mimpi gitu. Kak, kamu udah 20 tahun. Gila Bunda udah gak bisa lagi nganggap kamu anak remaja lagi gitu kan. Karena 20 tuh kayak udah mendekati kayak apa ya kayak ujungnya aduh bentar lagi anak gue kawin. Gue 21 tahun gue udah kawin. Dia 20 tahun. Sama kamu ya sayang ya? Kamu dulu 21 ya? Ya 20. 20 Kamu berapa? kawin. Aku kan masih ting-ting sayang. Makanya. Masih terjaga. Kamu, yang dapat kamu beruntung banget. Ih, udah paling beruntung sayang. Ih, perawan banget sayang. Ada pesan khusus nggak kemarin buat anak yang udah mulai beranjak dewasa? Apa ya pesan khusus sih cuma ngingetin Syabila waktu itu bahwa dia udah harus tahu apa yang dia lakuin. Karena umur 20 itu udah bukan saatnya lagi kayak gue mau ngapain ya hidup kalau bisa tuh 20 tahun udah tahu mau kawin atau mau kejar cita-cita gitu. Karena gue juga dulu gitu kan 21 udah married gitu loh. Jadi memang udah harus punya prinsip yang jejak gitu loh. Jangan lagi bukan lagi masa-masa ABG labilnya tuh udah lewat gitu loh. Jadi sekarang dia udah harus lebih punya Cara prinsip. protektifnya juga beda kan? Iya. Sama dia masih kecil kan? Iya. Udah mulai pengen agak sedikit punya Ruang, ada boundaries ya. Jadi tapi so far sih alhamdulillah sama Syabila tuh sama anak-anak memang kita tuh kayak sahabat gitu ya. Jadi ya mau dia gede kayak apapun kayaknya tetap bakal bareng terus. Kalau lu Gun, sama anak lu protektif gak? Parah. Contohnya gimana nih? Kemarin dong gue kaget banget gue udah pulang jam 8 ya. Terus gue anak gue mau kemana sayang? Mau main pedal. Kabur gak tuh orang? Kabur gak tuh orang tiba-tiba dia main pedal? Boneka main padel. Main Kita padel. ada adegan Ada lagi apa yuk. tuh? Kita ceritanya nih Meisya dan Baby yang diperanin sama Wendy merayakan ulang tahun anaknya Syabila, yaitu Ayu. Nah Ayu seneng banget karena ulang tahunnya dirayain karena berharap akan diberi kado yang spesial dari kedua orang tuanya. Wendy sudah memesankan kado ulang tahun spesial untuk Ayu. Dan Igun yang menjadi kadonya. Hah? Kurirnya gua. Oke, let's go mami. Perlu properti truk gandeng dong. Oh ini. Ayo mama.
Ayo sayangku. Ya Allah, Tete 20 tahun Teh anak Teh. Nah, iya makanya. Ini Om Baby. Mama, Iya sayang. Papa, manggil Mama Papa kan? Bunda Papa. Bunda Papa. Iya. Ya. Acaranya gitu. Bunda, Iya sayang. aku mau nanya, Papa kenapa sih suaranya kayak gitu, Pak? Ya, dari dulu memang Sayang, ini papa kamu tuh ya. Ini ada bambu di sini belum dikeluarin. Iya bener. Keselak bambu. Suara Papa memang berat kayak begini. Papa, Mama, kan ini aku ulang tahun. Kalian Iya. nggak mau ngasih aku kado? Ada, Sayang udah disiapin kan sayang? saya sudah menyiapkan Kak, udah menyiapkan, kado Pak. buat kamu. Yo, Bapak, Udah ada ada kado. Sudah dipesan. Itu. Oh. Bapak, agak lama motornya. Nah, Ya, Pak. Ini sayang. Pak, ini ongkos kirimnya tolong ditambahin lah, Pak. Ini motor saya standing nggak berhenti dari tadi. Wen, tolong dong Wen, ini gue gatal banget deket hidung Wen. Gatal. Yang bener Wen. ya. Yuk Andika aja tuh, Andika. Wah, gak bisa copot Wen. Gimana? Ini kadonya. Saya Senang kadonya Bapak. buat Syabila. Tuh, kamu seneng gak? Nih kadonya gede Kado, kan? kado terakhir. Ya di tahun ini, tahun depan ada lagi. Pak, ini Apa? kadonya apa, Papa, Mama, ini apa? Ya, Papa sudah menyiapkan kado. Mas Baby kayaknya nggak begitu. Kayak gitu ya. Lebih ke Mario Teguh. Iya, iya, iya. Kaseto. Papa udah menyiapkan kado buat kamu. Ini kadonya. Pak, gongnya mana? Gongnya. Iya. Pak, tapi saya minta ganti rugi, Pak. Hah? Motor saya sampai tipis nih. Emang gitu tuh. Ini. Udah jadi warna tetap berapa desit. Buat Manis, terima kasih yang udah nonton Brownies hari ini ya. Terima kasih buat Teh Dewi you. kita. Sehat ya, Nesya. Sehat, Teteh. Kita kabarin kalau ada yang diperbarui lagi. Kan kita nggak boleh. Manis, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Stay safe. Be happy always. Bye-bye.